Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Sekedar pengingat anak-anakku, karena ini musim penghujan, Ibu harap anak ini menjaga kesehatan ya, supaya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa ini. Mana ketua kelas? Ya, ketua kelas tolong dipimpin doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mungkin di sini anak-anak ada yang tahu kita hari ini akan membahas mengenai bab berapa, materi apa? Ya, benar. Kita akan membahas tentang etos kerja pribadi muslim bab 8 ya. Ya, untuk anak-anak segera buka LKS pada bab 8 yaitu mengenai etos kerja pribadi muslim. Mungkin ada yang tahu apa itu etos kerja pribadi muslim? Ada yang tahu? Begini anak-anak, agama Islam itu kan merupakan agama universal. Jadi setiap umat Islam itu dituntut untuk bekerja juga. Sebagai apa? Sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Namun, bekerja ini tidak hanya urusan dunia saja, melainkan bekerja juga bisa menjadi amal soleh, ladang amal buat kita di akhirat nanti. Jangan dipikir bekerja itu hanya urusan dunia saja, melainkan bekerja ini juga merupakan urusan akhirat. Menurut anak-anak sendiri, apakah penting kita untuk bekerja keras? Ya, kalau penting, apa pentingnya bekerja keras bagi umat manusia itu? Ya, bekerja keras itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semisal saja ibu dan bapak anak-anak di rumah. Ibu dan bapak anak-anak di rumah ini kan tentu bekerja. Bekerja untuk apa? Ya, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, untuk mensekolahkan anak-anakku sekalian ini sehingga bisa mencapai pendidikan di tingkat madrasah aliyah kelas 11 ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu coba anak-anak buka pada halaman 137. Di situ ada kegiatan mengamati. Coba anak-anak amati, di situ ada pekerjaan apa saja pada halaman 137. Ya, untuk yang pertama ada pekerjaan petani. Yang kedua itu ada pekerjaan kuli bangunan ya. Ya, untuk yang ketiga itu ada pekerjaan penyapu jalan. Apapun pekerjaan itu, asalkan halal, Allah akan meridhoi anak-anak. Meskipun bapak ibu kita itu petani, bapak ibu kita guru, bapak ibu kita pejabat negeri, bapak ibu kita ini pegawai puskesmas, pegawai kecamatan, kita syukuri, patut kita syukuri. Apapun pekerjaan kalau halal, Allah itu akan meridhoi, Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan rezeki. Seperti itu anak-anakku ya. Jadi sebelumnya anak-anak, ibu akan memperjelas bahasan atau materi terkait tentang etos kerja pribadi muslim. Nah, hari ini berkaitan dengan analisis Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11, juga Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, serta hadis Nabi terkait etos kerja pribadi muslim, dan juga perilaku yang bagaimana yang mencerminkan etos kerja pribadi muslim. Nah, untuk yang pertama yaitu ibu akan menjelaskan mengenai Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Coba anak-anak buka pada LKS yang berkaitan tentang Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Bisa anak-anak pahami dan juga bisa anak-anak baca sendiri ya. Untuk ayatnya, ibu hanya akan menjelaskan sedikit saja mengenai analisis Al-Quran surat Al-Jumu'ah ini. Nah, pada Al-Quran surat Al-Jumu'ah itu kan menjelaskan terkait segala macam kegiatan harus diberhentikan ketika ada azan Jumat ya. Karena laki-laki ini diwajibkan untuk Jumatan, jadi segala macam aktivitas, segala macam pekerjaan, meskipun pekerjaan itu merupakan tanggung jawab umat muslim untuk kehidupan sehari-harinya, namun karena Jumatan ini juga untuk kepentingan akhirat, jadi umat muslim yang bekerja ketika mendengarkan Jumatan ini harus menghentikan segala macam aktivitasnya, karena bekerja itu memang untuk kebutuhan sehari-hari, namun Jumatan ini juga merupakan kebutuhan akhirat.
Jangan sampai kita mengingat kebutuhan duniawi namun kita lupa akan kebutuhan akhirat kita. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak juga bisa baca pada LKS terkait analisis Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bisa anak-anak pahami terlebih dahulu dan juga bisa anak-anak baca terkait mufradatnya juga. Nah, pada ayat 77 Al-Quran Surat Al-Qasas ini mengaitkan bagaimana keseimbangan usaha untuk kepentingan duniawi dan juga akhirat. Jadi kita tidak hanya mementingkan kebutuhan dunia saja, tidak hanya mementingkan kebutuhan akhirat saja. Kita memiliki keduanya yaitu mengenai kebutuhan akhirat, mengenai kebutuhan duniawi, ini juga harus seimbang. Jangan sampai salah satu kita pentingkan, seperti itu. Nah, adapun 4 bentuk perbuatan baik itu, yang pertama yaitu berbuat baik karena nikmat Allah, yaitu berupa harta. Allah telah memberikan kita nikmat berupa harta benda, kesehatan, juga rezeki lain yang tak terkira ya anak-anak. Jadi kita harus berbuat baik akan hal itu, akan harta yang sudah dikasihkan kepada kita sedekahkan, kita berbagi kepada sesama. Yang kedua yaitu berbuat baik pada diri sendiri. Maksudnya berbuat baik pada diri sendiri ini yaitu kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, melakukan amal soleh, melakukan ibadah. Jangan sampai membuat diri kita malas-malasan, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu terkait berbuat baik sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Ya, kita sebagai umat muslim harus melaksanakan ibadah wajib, ibadah sunnah, seperti itu ya anak-anakku. Nah, untuk yang keempat yaitu berbuat baik dengan tidak berbuat kerusakan kepada Allah. Kita tinggalkan segala macam hal yang dilarang oleh Allah, seperti berbuat zina, maksiat, narkoba, minum-minuman keras, durhaka pada orang tua, seperti itu. Kita jauhi segala macam yang merusak dan tidak diridhoi Allah itu kita jauhi anak-anak. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Bisa anak-anakku baca sendiri untuk hadis Nabi tersebut, anak-anak pahami terkait mulai dari awal Al-Quran Surat Al-Jumu'ah, Al-Quran Surat Al-Qasas, dan juga hadis Nabi keterkaitannya dengan etos kerja pribadi muslim. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai perilaku yang bagaimana yang menggambarkan etos kerja pribadi muslim. Perilaku yang mencerminkan etos kerja pribadi muslim yaitu perilaku yang menggambarkan atau melaksanakan perintah Allah. Semisal bekerja dengan cara yang halal, mencari pekerjaan yang halal, seperti tadi pada halaman 137 yaitu mengamati, yaitu pekerjaan petani, pekerjaan kuli, pekerjaan penyapu jalan, pekerjaan apapun itu selagi halal itu termasuk etos kerja pribadi muslim. Jangan sampai kita bekerja untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, kita melaksanakan pekerjaan atau mencari pekerjaan yang haram. Itu jangan sampai yang haram. Dan untuk tugas hari ini, Ibu harap anak-anak membentuk kelompok masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 5 anak ya, nanti tugasnya yaitu mendiskusikan terkait bagaimana pentingnya etos kerja pribadi muslim, contoh perilaku yang mencerminkan etos kerja pribadi muslim, dan juga anak-anakku membuat kisah atau cerita terkait etos kerja pribadi muslim yang berkaitan dengan sekeliling anak-anak. Nanti anak-anak presentasikan di depan ya. Nah, untuk tugas 5 yaitu kalian ini juga sesuai kelompok tadi, namun untuk tugas kelompok ini kita akan membuat videonya ini berdurasi terserah, bebas, yang penting ini terkait etos kerja pribadi muslim. Coba anak-anak amati di sekeliling anak-anak pekerjaan apa yang sekiranya sesuai dengan etos kerja pribadi muslim. Namun pekerjaan ini harus yang halal ya, seperti petani, penyapu jalan tadi, guru, dan sebagainya. Dan juga anak-anak nanti terlibat di dalam pekerjaan tersebut, semisal jadi guru TPQ. Nah, anak-anak harus bisa mengajar di TPQ tersebut. Anak-anak harus mengikut membantu mengajar ngaji di TPQ tersebut, seperti itu. Nah, dalam pembuatan video ini harus ada kesan dan pesan yang tersimpan.
dan juga yang ibu nilai nanti terkait tentang kreativitas anak-anak dalam mengedit videonya seperti itu. Nah, untuk pengumpulannya di mana? Pengumpulannya yaitu diupload di sosmed masing-masing. Bisa dipahami anak-anak? Ya, kalau sudah bisa dipahami, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, materinya bisa dipahami, dan juga semoga anak-anakku ini diberikan kesuksesan, umur panjang, dan juga kesehatan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa tahiyatul masjid. Bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin.